Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang penyajian data. Yang akan dipelajarinya yaitu tentang mengenal data, mengolah, dan menyajikan data. Sebelum menyajikan data, kita harus mengenal data terlebih dahulu. Sebelum menyajikan data, kalian harus tahu dulu apa itu data. Kata data berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majmuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Untuk mengetahui lebih jauh tentang data, kita perhatikan masalah yang satu ini. Pada awal tahun ajaran baru, sekolah akan mengambil suatu kebijakan terkait jam masuk sekolah. Oleh karena itu, sekolah ingin mengetahui informasi tentang rata-rata jarak rumah semua siswa ke sekolah. Alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat ke sekolah, dan jam berapa siswa berangkat dari rumah. Untuk mendapatkan informasi tersebut, dapatkah kalian membantu mengumpulkan informasi dan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut? Tentu, untuk mendapatkan informasinya, kalian tidak bisa langsung saja menebak atau menyebutkan satu persatu tanpa ada cara untuk mengumpulkan data tersebut. Sebelum kalian mengumpulkan informasi tersebut, sebaiknya kalian mengetahui dulu beberapa hal tentang data berikut ini agar cara memperoleh data sesuai dengan harapan, efektif dalam melakukan pengumpulan data, serta efisien dalam waktu. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data, yaitu wawancara atau sering disebut interview, kuesioner atau angket, dan yang ketiga adalah observasi atau pengamatan. Apa itu wawancara? Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Tentu kita sering melihat kegiatan wawancara ini, biasanya yang sering kita jumpai yaitu apalagi di acara televisi dalam berita-berita. Contohnya, data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka, kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah tersebut. Sekali lagi, contohnya tentang wawancara itu data keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan. Jadi untuk mengetahui kondisi keluarga tersebut yang tinggal di daerah perkotaan dan yang tinggal di pedesaan, maka kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut. Jadi satu-satu didatangi untuk melakukan kegiatan wawancara atau interview. Yang kedua yaitu tentang kuesioner atau angket. Apa itu kuesioner atau angket? Yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Kalau kuesioner itu sudah berbentuk seperti selembaran yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan yang sudah dirancang oleh si penanya untuk ditujukan kepada narasumber atau sasaran yang akan diberikan angket. Contohnya, untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di wilayah RT5.
Kalian dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu. Kalau angketnya biasanya ruang lingkup yang akan ditanyakan itu lebih sempit seperti di sini kan, untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu dan waktunya juga ditentukan. Yang akan ditanyakannya itu disukai dan tidak disukainya, dan jamnya pun ditentukan. Jadi kuesioner ini sekali lagi itu berbentuk selembaran yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan yang sudah dirancang oleh si penanya untuk ditujukan kepada narasumber. Dan ruang lingkupnya juga lebih sempit. Seperti di sini contohnya untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu. Yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan. Apa itu observasi atau pengamatan? Itu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Jadi, observasi ini caranya hanya memperhatikan, melihat suatu benda atau objek, dan nanti dapat dibentuk kesimpulan untuk data. Contohnya, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Nah, kalau tentang tinggi badan kan untuk pengelompokannya bisa hanya dilihat saja. Jadi dikelompokkan yang tingginya sekian, misalkan yang tinggi 175 dikelompokkan dengan yang 175 lagi. Dan berat badan juga bisa dilakukan pengamatan atau kejadian dengan cara apa? Dengan cara menimbangnya. Tinggi badan juga bisa dengan mengukurnya. Nanti setelah diketahui berat badan dan tinggi badannya baru dikelompokkan. Itu tentang observasi atau pengamatan. Berdasarkan cara memperoleh data terbagi menjadi dua. Yang pertama itu data primer. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contoh, data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data. Data mata pelajaran disukai dengan memberikan angkat kepada siswa. Dan tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Itu contoh-contoh data primer. Jadi di sini data banyak anggota keluarga bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan melakukan wawancara dari sumber data. Terus untuk mendapatkan data mata pelajaran yang disukai dengan cara memberikan angkat kepada siswa. Jadi yang disukai apa, yang tidak disukai apa dapat dicari dengan menggunakan angkat. Dan data tinggi badan di sini dapat dilakukan seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Yang kedua yaitu data sekunder. Apa itu data sekunder? Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, diperoleh dari pihak lain. Jadi, misalkan kita ingin mengetahui tentang seseorang, tapi kita tidak menanyakannya langsung kepada orang tersebut atau narasumber tersebut, tapi kita dapat mengetahuinya dengan cara mendapatkan informasinya dari pihak lain, yaitu seperti temannya, tetangganya, atau anggota keluarganya yang lain. Contohnya, data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS, Badan Pusat Statistik.
data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten diperoleh dari Dinas Pendidikan. Jadi tidak langsung menjumpai setiap sekolahnya. Misalkan sekolah A ada berapa siswa, sekolah B ada berapa siswa dalam satu kabupaten. Tidak seperti itu. Tapi caranya diperoleh dari Dinas Pendidikan. Terus misalkan contoh lain, data banyaknya penduduk pada satu desa. Caranya itu diperoleh dari informasi di kelurahan setempat. Jadi kita mendapatkannya di kelurahan, tidak menjumpai setiap per RT-nya atau RW-nya. Misalkan RT berapa, ada berapa penduduk, dalam satu RW ada berapa penduduk, misalkan seperti itu. Tidak seperti itu, tapi langsung ke kelurahannya. Sekali lagi, data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Jika kita ingin mendapatkan suatu informasi di sini, tidak langsung ke narasumbernya, tapi melalui sumber lain. Seperti contoh-contoh di sini, misalkan kita ingin mengetahui data tentang nilai kurs rupiah. Bagaimana cara mengetahuinya? Tidak mungkin kan kita melihat atau menjumpai ke tiap-tiap negara gitu, dijumpai satu-satu. Tidak seperti itu, tapi dapat diperoleh melalui BPS. Apa itu BPS? Adalah Badan Pusat Statistik. Bisa dilihat di BPS atau mendapatkan datanya di BPS. Terus misalkan contoh lainnya, data banyaknya siswa SMP dalam satu kota. Misalkan satu Sukabumi, kan banyak SMP itu ya, ada ratusan, mungkin ribuan mungkin gitu. Tidak mungkin kan menjumpai satu sekolah satu-satu dijumpai gitu, ditanyakan sekolah ini ada berapa siswa, laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa, satu-satu. Tidak mungkin, tapi dapat diperoleh dari mana? Yaitu dari Dinas Pendidikan. Contoh lainnya, misalkan tentang data banyaknya penduduk pada suatu desa. Satu desa, misalkan satu desa Cimahi, misalkan. Tidak mungkin kan satu rumah dijumpai atau satu RT gitu. Dalam RT ini ada berapa jiwa penduduknya gitu. Misalkan ke RW-RW-nya, di RW 3 ada berapa jiwa penduduknya. Tidak mungkin seperti itu. Mungkin saja sih, cuman waktunya yang lama dan tidak memungkinkan. Diperoleh dari informasi di kelurahan setempat. Kalau langsung ke kelurahannya, seketika itu juga kalian bisa mendapatkan datanya. Nah, sekarang kita belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Secara umum, ada dua cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Kita belajar tentang tabel terlebih dahulu. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. Setelah mengumpulkan data, tadi telah kita ketahui ada beberapa cara mengumpulkan data, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua ada kuesioner, yang ketiga ada observasi atau pengamatan. Nah, di penyajian data juga ada macam-macamnya atau jenisnya, termasuk di tabel ini. Di antaranya itu ada tabel baris kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Contohnya, tabel tentang penjualan mobil perusahaan X pada periode dari 2010 sampai 2015. Nah, bisa ditampilkan seperti ini. Ini tabel penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 sampai 2015. Terdiri dari beberapa baris
Ini beberapa baris banyak. Dan 1 kolom. Ini dari tahun 2011, si perusahaan X ini bisa menjual mobil sebanyak 28.335 unit. Pada tahun 2012 menurun menjadi 25.000 sekian, 946. 2013 naik lagi menjadi 30.000. Nah, ini puncaknya pada tahun 2014. Si perusahaan X ini bisa menjual sampai 76.000 lebih unit mobil. Dan 2015 menurun lagi. Nah, ini cara penyajian tabel atau penyajian data bentuk tabel dalam bentuk baris kolom. Yang kedua, ada tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari 1 kolom. Contoh berikut adalah tabel kontingensi 3x2, artinya terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Ini contoh tabel kontingensi. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Ini tentang jenis kelamin atau kelas. Di sini dimasukkannya kelasnya. Jenis kelaminnya, nah ini pria dan wanita. Kelas 7A ada 13 pria dan 17 wanita. 7B ada 15 dan 16 wanita. 7C ada 12 laki-laki pria dan 17 wanita. Begitupun seterusnya. Ini bentuk atau contoh penyajian tabel kontingensi, penyajian data dalam bentuk tabel kontingensi. Kalian tinggal mengamatinya saja. Yang ketiga, ada tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau di sini menentukan jumlahnya dan kelasnya. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok dikelompokkan atau dikelaskan. Contohnya, nilai ulangan siswa kelas 7B. Nah, ini bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini contohnya. Contoh siswa yang mendapatkan nilai 51 sampai 60 itu ada 5 siswa. Siswa yang mendapatkan nilai 61 sampai 70 itu ada 8. Yang mendapatkan nilai 71 sampai 80 ada 10 orang. Yang mendapatkan nilai 81 sampai 90 ada 7 orang. Misalkan seperti ini, 81 sampai 90. Yang mendapatkan nilai 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, sampai 90. Itu ada 7 orang. Begitupun yang ini. Dari 91 sampai 100. Ada 10 orang. Dari jumlah siswa ulangan, nilai ulangan kelas 7B, itu seluruh siswanya ada 50. Nah, ini cara bentuk penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini frekuensi atau banyak siswanya yang mendapatkan nilai sesuai kelompoknya di sini. Ini kelompok siswa yang mendapatkan nilai 51 sampai 60 ada 5 siswa. Begitupun seterusnya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari menyajikan data dalam bentuk tabel, kita sekarang belajar tentang mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, dari diagram atau dari tabel tadi, kita bisa langsung atau kita bisa menyajikannya dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori. Dapat juga
data tahunan. Dalam diagram batang dibutuhkan sumber data yang menyatakan kategori atau waktu, dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data. Jadi misalkan seperti tadi, yang sumbu datarnya misalkan yang sumbu X-nya. Di sini menyatakan kategori atau waktu, misalkan kelas 8A, 8B, 8C, 8D gitu sampai akhir. Terus dan yang sumbu tegaknya untuk menyatakan nilai data. Yang sumbu Y-nya biasanya untuk jumlah siswa atau tingkat persentase perolehan suara dalam suatu pemilihan gitu. Itu sekilas tentang diagram batang. Contoh masalahnya ini sebenarnya ini kelanjutan dari yang tabel tadi. Kalau kalian sudah paham tentang menyajikan data dalam bentuk tabel, untuk mengubah ke dalam diagram batangnya itu lebih mudah. Misalkan masalahnya di sini ada contoh masalah, diketahui data ukuran sepatu siswa kelas 7 salah satu SMP negeri di Malang adalah sebagai berikut. Ini harus dikasih keterangan dulu ya. Di sini di atasnya ukuran sepatu siswa. Nah, ini tabelnya. Di sini nama-namanya sudah ada 30. Nah, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 30 siswa dan masing-masing sudah dicantumkan ukuran sepatunya. Seperti Arman, ukuran sepatunya 36. Dodi, ukuran sepatunya 40. Arman lagi, sekarang ini Arman ada 2 mungkin. Arman apa gitu. 38. Anton, 38. Nomor sepatunya Ronaldo. Ada pemain bola di sini. Ronaldo 40 nomor sepatunya. Nah, dari data ini atau dari tabel ini kita bisa mengelompokkannya. Kita kelompokkan menjadi atau mengubah menjadi tabel yang telah kita pelajari. Kita ubah menjadi tabel. Kalau seperti ini kan nanti harus dihitung dulu ya, yang nomor sepatunya 36 ada berapa siswa gitu, yang 38 ada berapa, 35 ada berapa. Kalau gini susah menentukannya. Kalian nanti dalam membuat diagram batangnya mengeceknya berulang-ulang, ngitung lagi gitu setiap satu nomornya. Untuk memudahkannya kita ubah dulu menjadi bentuk tabel. Alternatif penyelesaiannya, yang pertama kita ubah dulu menjadi tabel, bentuknya seperti ini. Lihat, ini diperoleh dari yang data tadi. Ukuran sepatu, di sini yang ukuran sepatunya 34 ada 2 orang. Apakah betul? Kita lihat ke sini. Dari data yang tadi. Ukuran sepatunya 34 ada berapa? Tadi ada 2 ya, kita lihat di sini. Dilihat, 1 yaitu Cica. Lihat lagi, 2 dan Moses. Apakah ada lagi? Tidak ya. Nah, berarti untuk yang berukuran sepatu itu ada 2 siswa, yaitu Cica dan Moses. Berarti itu. Begitupun seterusnya. Nah, dibentuk tabel. Caranya seperti itu. Yang berukuran sepatu nomor 35 ada per siswa, ada 3 gitu. Ini harus ngurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan yang terakhir, yang terbesar, yang ukuran sepatu yang 43 itu ada 1 siswa. Setelah kalian membentuk tabel seperti ini atau membuat tabel seperti ini, kalian baru dapat membuat grafik ukuran sepatu dan banyak siswanya. Nah, ini adalah bentuk grafiknya. Nah, ini yang mendatar, ini untuk ukurannya, ukuran sepatu. Dan yang ininya adalah yang sumbu tegaknya itu untuk banyaknya siswa. Misalkan nanti ada berapa siswa, misalkan seperti kelas 8A, misalkan ada 7 laki-laki dan 6 perempuan misalkan. 7B ada 5 laki-laki dan 7 perempuan misalkan gitu.
Ini untuk nama-nama atau objeknya. Ini menyatakan jumlahnya. Seperti di sini yang berukuran sepatu 34 ada 2 siswa gitu. Di sini dibentuk diagram grafik batangnya sampai angka 2. Di sini dicantumkan angka-angkanya. Sampai jumlah yang paling banyak itu ada berapa gitu. Di sini kan sampai 6. Dilebihin 1. Mau dilebihin berapapun boleh. Di sini seperti yang ini, yang memiliki ukuran sepatu 35 ada 3 siswa. Nah, dibuat diagram grafiknya sampai angka 3. Ini juga yang 36 sampai angka 3, yang 37 sampai 4, yang 38 sampai 5, yang 39 sampai 3, yang 40 sampai 6. Nah, dibuatkan. Harus rapi ya menggambarnya. Nah, sekali lagi kesimpulannya, mengenal data. Cara penyajian data itu ada 3 tadi. Yang pertama wawancara. Yang untuk mengumpulkan data ada 3. Yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga observasi atau pengamatan. Sekali lagi, cara pengumpulan data ada 3. Yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner atau angket, yang ketiga observasi atau pengamatan. Nah, bagaimana cara menyajikan datanya? Cara menyajikan data itu ada beberapa tadi. Yang diantaranya ada berbentuk tabel dan bisa juga berbentuk grafik atau diagram batang. Nah, kita belajar grafiknya baru diagram batang saja. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram garis untuk pertemuan berikutnya. Nah, jika ada pertanyaan, silakan bisa kalian tanyakan di WA Group atau bisa melalui atau menghubungi kakak langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Jangan lupa membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.